alhamdulillah, saat ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih dikaruniai nikmat, dikaruniai rahmat, dikaruniai berbagai macam nikmat tanpa batas, dikaruniai nikmat yang tak terhingga. Salah satunya adalah saat ini kita masih bisa menghirup udara segar. Saat ini kita masih oleh Allah diberikan nikmat berupa panjang umur, sehingga kita masih bisa bertemu, masih ketemu dengan tahun 2023 ini. Hari ini merupakan hari pertama di tahun 2023 ini. Lantas, bagaimana seorang muslim yang baik? Muslim yang baik adalah selalu atau senantiasa muhasabah diri, introspeksi diri terhadap apa-apa yang telah dilakukannya. Selalu evaluasi diri terhadap waktu-waktu, hari-hari, tahun-tahun, bulan-bulan yang telah dilewatinya. Sekarang sudah memasuki tahun 2023. Lantas apa saja yang sudah kita lakukan? Apa saja yang telah kita perbuat di tahun-tahun yang telah kita lewati? Di tahun 2022, apa saja yang sudah kita lakukan? Apa saja yang sudah kita perbuat? Orang Islam yang baik, seorang mukmin yang baik, dia akan senantiasa muhasabah dirinya, introspeksi dirinya, evaluasi dirinya. Karena ini semua sudah dituntun oleh Al-Quran. Ini semua sudah diajarkan di dalam agama kita, agama Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah, dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan terhadap apa yang telah mereka lakukan untuk hari esok. Ini adalah ayat agar kita selalu senantiasa muhasabah diri kita, introspeksi diri kita, agar kita selalu mengevaluasi terhadap apa-apa yang telah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Ini sudah tahun 2023, maka kita selayaknya introspeksi, tanyakan pada diri kita, evaluasi diri kita, apa saja yang telah kita lakukan, yang telah diri kita lakukan di tahun 2022. Sebagai muslim yang baik, tentunya ini sudah menjadi suatu keharusan bagi dirinya. Ya, apakah di tahun 2022 kemarin kita lebih banyak mengerjakan kebaikan-kebaikan, atau justru sebaliknya? Ya, bagaimana hubungan kita ketika itu, ya, ketika pada tahun-tahun yang telah kita lewati? Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana hablum minallahnya? Bagaimana ibadah kita? Bagaimana sholat kita? Bagaimana ngaji Qur'annya? Bagaimana hubungan dengan Allah terhadap ibadah-ibadah yang lain? Kemudian bagaimana juga hubungan kita dengan sesama manusia? Hablum minan nas, hubungan dengan tetangga. Bagaimana hubungan kita dengan saudara kita, dengan kerabat kita? Apakah itu semua, ya, sudah menunjukkan bahwa kita itu adalah orang baik, bahwa kita di tahun 2022 kemarin lebih baik dari tahun 2021? Ya, pertanyaan besarnya, apakah kita sudah lebih baik atau justru sebaliknya? Ini kita jawab, ya. Yang bisa menjawab itu semua adalah diri kita. Karena diri kita yang tahu, diri kita yang mengerti, yang paham betul terhadap diri kita dan terhadap apapun yang kita lakukan. Ini adalah introspeksi, muhasabah, evaluasi diri kita di tahun-tahun yang sudah kita lewati.
Kemudian di tahun 2023 ini, apa yang harus kita persiapkan? Bagaimana seorang muslim hendaknya menjalani kehidupan yang sementara ini? Bagaimana hendaknya seorang muslim menjalani kehidupan di dunia ini yang sementara? Mari sejenak, mari kita sejenak merenung, mari sejenak kita mengingat suatu riwayat. Salah satu riwayat ketika itu, dalam riwayat dikatakan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinasihati oleh malaikat Jibril. Ya. Nasihat yang pertama, ketika itu ada 3 nasihat yang disebutkan, yang diberikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ini jadi renungan kita semua. Ini menjadi bekal kita menjalani kehidupan ke depannya. Ya, di tahun 2023 yang hari ini merupakan hari pertama, kita mulai babak baru. Kita mulai episode baru untuk memulai kebaikan-kebaikan yang baru, untuk mengupdate segala kebaikan yang telah kita lakukan di tahun-tahun yang telah kita lewati. Di tahun 2023 ini, di hari pertama, mari kita update terus kebaikan itu. Mari kita perbaharui terus kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Nasihat yang pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Ishma syi'ta fa innaka mayyitun, kata malaikat Jibril. Ya Muhammad, Ishma syi'ta, hiduplah sesukamu, hiduplah menurut kemauanmu. Ya, tapi ingat, kata malaikat Jibril, fa innaka mayyitun, karena sesungguhnya engkau itu akan mati. Ya, karena sesungguhnya engkau akan mati. Terserah engkau mau hidup seperti apapun, ya. Tapi ingat, suatu saat engkau pasti akan bertemu dengan kematian. Suatu saat engkau pasti menjumpai ajalmu. Silahkan engkau pilih jalan hidupmu. Pilihannya sudah sangat nyata. Kalau engkau ingin menjadi orang yang baik, jalannya sudah terang menderang. Kalau engkau sebaliknya tidak ingin menjadi orang yang baik, jalannya sudah sangat jelas. Kita diberikan pilihan oleh Allah. Kita diberikan akal oleh Allah. Kita diberikan pikiran oleh Allah agar kita bisa berpikir. Kita mau menjadi orang yang baik atau justru sebaliknya. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, jalannya sudah ditunjukkan. Jalannya sudah sangat jelas saat ini. Tinggal kita mau jadi orang yang baik atau menjadi yang sebaliknya. Kita tinggal tempuh jalannya. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, tempuh jalan orang yang baik itu seperti apa. Jalan orang yang baik, ya, ciri-ciri orang yang baik itu jelas. Ya, salah satunya yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang baik itu adalah, dalam suatu hadis disebutkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang baik itu, kata Rasulullah, adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya, bisa bermanfaat untuk tetangganya, bisa bermanfaat untuk saudaranya, bisa bermanfaat untuk kaum kerabatnya. Ini salah satu ciri orang baik yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu, ya, orang yang baik adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, orang yang baik itu adalah khairun nas, sebaik-baik manusia ialah, katanya Rasulullah, man tola umruhu, ialah orang yang diberikan oleh Allah berupa panjang umur. Yang alhamdulillah saat ini kita oleh Allah masih diberikan panjang umur sehingga bisa bertemu dengan tahun baru, sehingga bisa memasuki tahun 2023 ini. Ya. Jadi kata Rasulullah, orang yang baik itu adalah man tola umruhu, ialah orang yang diberikan umur yang panjang oleh Allah, kemudian amalnya pun juga baik.
Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik itu kata Rasulullah ialah orang yang oleh Allah diberikan umur yang panjang, kemudian umurnya yang panjang itu digunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Mari, mumpung kita saat ini bertemu dengan tahun 2023, mari kita perbaharui, mari kita update terus kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Mari kita tingkatkan terus kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan sebagai bekal kita nanti. Ya, seperti yang disebutkan di awal tadi bahwa wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, bahwa seseorang itu hendaknya memperhatikan terhadap apa yang telah dilakukannya untuk hari esok. Ya, jadi ghad di situ oleh ulama ditafsirkan sebagai hari kiamat. Hendaknya seolah-olah Allah ingin mengatakan, hendaknya engkau mempersiapkan, ya, atau memperhatikan terhadap apa yang engkau lakukan sebagai bekalmu nanti di hari kiamat. Jadi itu. Kemudian, ya, sebaliknya kata Rasulullah, orang yang jelek adalah oleh Allah dikaruniai berupa umur panjang umurnya, ya, umurnya juga panjang. Kalau yang pertama tadi, ya, orang yang baik itu adalah orang yang juga diberikan umur panjang dan amalannya, perbuatannya juga baik. Ini orang baik, ciri-ciri orang baik. Akan tetapi wasyarrun nas, dan adapun orang yang jelek itu kata Rasulullah ialah orang yang diberikan karunia oleh Allah berupa umur panjang, akan tetapi wasa'a amaluhu, akan tetapi umur yang panjang itu digunakan untuk melakukan kejelekan-kejelekan. Ya, umurnya panjang, akan tetapi umurnya itu selalu digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan, dan itulah orang yang jahat kata Rasulullah. Dan alhamdulillah kita oleh Allah saat ini masih diberikan umur yang panjang. Ya, tinggal kita pilih. Ya, tinggal kita pilih. Kita saat ini oleh Allah diberikan umur panjang. Apakah kita ingin menjadi orang yang baik atau justru sebaliknya? Kalau kita ingin dikatakan sebagai orang yang baik, kita yang saat ini masih diberikan umur panjang oleh Allah, maka pergunakanlah umur kita, nikmat panjang umur tersebut untuk selalu mengerjakan kebaikan dan kebaikan. Itu. Kemudian, ya, nasihat malaikat Jibril tadi, ya. Kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, hiduplah sesukamu, akan tetapi ingatlah bahwa engkau pasti akan mati. Sepanjang-panjang umur seseorang, sepanjang-panjang usia seseorang, pasti akan menemui kematian, pasti akan berjumpa dengan kematian. Ya, apabila sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza jaa ajaluhum, apabila sudah sampai ajal seseorang, apabila telah sampai ajal kematian seseorang, kata Allah, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, maka tidak bisa dimajukan ataupun dimundurkan. Jadi kalau sudah datang waktu kematian, maka waktu kematian itu tidak akan bisa dimundurkan ataupun dimajukan. Ya, kalau sudah sampai waktunya, umpamanya meninggalnya di tahun 2023 ini, maka kita pasti akan menemui ajal kematian kita di tahun 2023 ini. Justru sebelum ajal ini datang, sebelum ajal kematian ini menghampiri kita, mari kita perbaiki diri kita, mari kita lakukan kebaikan-kebaikan sebagai bekal nanti kita menjalani kehidupan setelah kematian. Itu yang pertama. Yang pertama, nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, nasihat malaikat Jibril
Yang kedua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, ya, cintailah orang yang engkau cintai itu sesukamu. Cintai siapapun yang ingin engkau cintai sesukamu. Tapi ingat, fa innaka mufariquhu. Akan tetapi kata malaikat Jibril, engkau pasti, ya, engkau pasti berpisah dengannya. Cinta kepada istri, kita boleh cinta kepada suami, kita boleh cinta kepada anak kita, kita boleh cinta kepada dunia ini, cinta kepada rumah yang megah, ya, mobil yang mewah, ya, harta yang kita kumpulkan selama berpuluh-puluh tahun mungkin boleh-boleh saja kita cintai. Akan tetapi cintailah itu semua sekedarnya saja. Kenapa? Karena ketika yang pertama tadi, ketika ajal kematian sudah menghampiri diri kita, maka semua yang kita cintai itu akan berpisah dengan kita. Ya, semua yang kita cintai itu akan kita tinggalkan ketika kita sudah diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah seorang hamba Allah atau fulan bin fulan. Seketika itulah dia sudah berpisah dengan segala sesuatu apapun yang dia cintai. Istrinya yang dia cintai maka akan ditinggalkan. Suami yang dia cintai akan ditinggalkan, karena tidak mungkin akan ikut berserta dia ke dalam kubur, itu tidak mungkin. Pasti anak yang dicintai pasti akan ditinggalkan. Apalagi harta, mobil mewah, rumah bertingkat mungkin yang dimilikinya, semua akan berpisah dengan kita. Semua akan kita tinggalkan ketika ajal kematian sudah menghampiri kita, sudah datang menjemput kita. Tidak ada sesuatu apapun yang akan mengikuti kita. Tidak ada sesuatu pun yang mau ikut dengan kita ketika kita sudah diantarkan ke alam kubur. Ketika kita sudah dipikul dengan keranda, tidak ada seorang pun yang mau ikut dengan kita. Tidak ada satu orang pun yang kita cintai yang mau bersama kita di alam kubur, tidak ada. Maka dari itu, cintailah apapun yang ingin kita cintai. Akan tetapi, cintailah sewajarnya saja. Justru yang harus kita cinta yang sebenarnya itu adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta ini adalah cinta yang hakiki. Cinta ini adalah cinta yang sebenarnya. Cinta ini adalah cinta yang abadi. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Begitupun cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah dengan melakukan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintailah Rasulullah, ya, cintailah Allah, karena kedua cinta ini, ketika kita mencintai kedua ini, maka kita tidak akan pernah menyesal. Ya, justru kita butuh kepada dua macam cinta ini. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pesan malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah kata malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ya. Pesan yang ketiga. Kalau yang pertama tadi adalah hiduplah engkau semaumu, akan tetapi ingat bahwa suatu saat engkau akan mati. Yang kedua adalah cintailah orang yang engkau cintai, akan tetapi ingatlah bahwa engkau akan berpisah dengan orang yang engkau cintai. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, wa'mal ma syi'ta, dan lakukanlah Muhammad apapun yang engkau ingin lakukan. Lakukan saja apa yang ingin engkau lakukan. Akan tetapi ingatlah, ya, fa innaka majziyun bih. Ya, ingat
bahwa apapun yang engkau lakukan itu akan menjadi tanggung jawabmu nanti. Engkau akan dimintakan pertanggungjawabannya. Engkau akan mendapatkan balasan terhadap apapun yang engkau lakukan. Ya, di tahun 2023 dan seterusnya ini, apapun yang ingin kita lakukan, maka lakukanlah. Pikirkanlah sebelum engkau lakukan. Ya, karena apapun yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah nantinya. Silakan di hari pertama tahun 2023 ini yang engkau ingin lakukan saja. Tapi ingat, fikirkanlah sebelum engkau melakukan sesuatu. Fikirkanlah sebelum engkau mengerjakan sesuatu itu. Kalau sesuatu itu sekiranya bermanfaat untuk dirimu, sekiranya sesuatu yang akan engkau lakukan itu adalah bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk umat, silakan engkau lanjutkan. Silakan lakukan pekerjaan itu, perbuatan itu, lanjutkan. Tapi ingat, kalau sesuatu itu yang engkau lakukan adalah yang tidak bermanfaat untuk dirimu, sesuatu yang akan engkau lakukan tidak bermanfaat untuk orang lain, hendaknya semua itu ditinggalkan. Jangan engkau lakukan, karena itu nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya kalau di dalam menjalani kehidupan ini kita selalu mengerjakan hal-hal yang bermanfaat baik untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Ketika dipertanyakan di hadapan Allah, kita dengan mudah menjawabnya. Bahwa apapun yang kita lakukan tidak ada hal-hal yang sia-sia. Semua yang kita lakukan adalah kebaikan-kebaikan. Kebaikan untuk diri kita sendiri dan juga kebaikan untuk orang lain. Tapi sebaliknya, kalau yang kita lakukan adalah hal-hal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat baik untuk diri kita dan juga orang lain, betapa takutnya, berapa takutnya nanti kita untuk mempertanggungjawabkan itu semua di hadapan Allah. Ya, di hadapan Allah kita disuruh dimintai pertanggungjawaban semua yang kita lakukan, sekecil apapun perbuatan itu. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah 3 renungan, ya, 3 nasihat malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sekaligus juga merupakan nasihat untuk kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam menjalani kehidupan di dunia ini yang sementara, ya, di dalam menjalani kehidupan yang fana ini. Kita hidup di dunia hanya sebentar, kita hidup di dunia hanya sementara, ya. Siapa yang bisa menjamin bahwa kita 1 jam ke depan masih hidup? Tidak ada yang bisa menjamin. Ketika kita sudah sampai, ya, tiba ajal kematian kita, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa dimundurkan. Begitulah kehidupan. Setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian. Demikian, ya, saya ulangi, ya, bahwa ini bekal kita dalam menjalani kehidupan ini, ya, sebagai bekal yang harus kita tanamkan dalam diri kita untuk menjalani kehidupan ini, ya, dengan 3 nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril ini. Yang pertama, kata malaikat Jibril, ya, hiduplah sesukamu, hiduplah menurut apapun yang kehidupanmu, silakan. Tapi ingat, kata malaikat Jibril, bahwa sesuatu saat engkau pasti akan mati. Yang kedua, cintailah apapun yang ingin engkau cintai. Cintailah siapapun yang engkau ingin cintai. Tapi ingat, suatu saat engkau pasti berpisah dengan orang yang engkau cintai. Yang ketiga, nasihat malaikat Jibril adalah kerjakanlah, lakukanlah apa yang engkau ingin lakukan. Tapi ingat, engkau pasti
dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. 3 pesan ini, 3 nasihat dari malaikat Jibril ini kiranya sudah cukup ya bagi kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Kiranya 3 pesan, 3 nasihat dari malaikat Jibril ini sudah cukup menjadi pegangan kita di dalam menjalani kehidupan ini.